Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wena Rahmayani dengan nomor induk mahasiswa 2005113461. Saya mahasiswa dari Universitas Riau, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan membacakan cerita yang telah saya tulis, yaitu cerita fabel dengan judul Bara si Sapi yang Sabar. Pada suatu hari, hiduplah seekor sapi yang sangat kesepian di suatu peternakan di desa Warebo. Tidak ada yang ingin berteman dengannya, karena ia adalah sapi kesayangan pengembala, sehingga sapi lain iri dengannya. Walaupun begitu, dia tidak pernah membenci sapi-sapi lain. Malah, ia menganggap sapi-sapi di sana adalah keluarganya. Sapi itu bernama Bara. Saking kesepiannya, Bara selalu sendirian. Sehingga pengembala pun heran melihat Bara selalu saja terpisah dari gerombolan sapi lainnya. "Bara," panggil pengembala. "Sini, jangan jauh-jauh," sambil membunyikan lonceng agar Bara datang mendekat. Bara pun tersadar jika ia dipanggil oleh pengembala. Lalu Bara berjalan menuju ke arah pengembala. "Mu," panggil respon Bara. Bara selalu mencoba untuk merespon pertanyaan si pengembala itu. Namun, pengembala hanyalah manusia biasa yang tidak mengerti bahasa hewan. Seperti manusia biasa, ia hanya mendengar bunyi "mu" yang dikeluarkan dari mulut Bara. "Kamu ini seperti sedang mengatakan sesuatu kepadaku. Ngomong apa sih kamu?" tanya pengembala kepada Bara sambil mengelus kepalanya. "Aku sedih di sini. Tidak ada yang ingin berteman denganku. Aku ingin berteman dengan sapi lainnya," jawab Bara dalam bahasanya. Pengembala kembali mengelus kepala Bara, karena Bara selalu merespon saat pengembala sedang berbicara. Pengembala pun pergi meninggalkan sapi-sapi untuk beristirahat. Saat Bara sedang berjemur sambil memakan rumput, tiba-tiba datang seekor burung jalak hinggap di punggungnya. Bara pun terkejut, karena baru kali ini ada burung jalak yang berani hinggap di tubuhnya yang besar ini. "Boleh tidak aku mencari kutu di sini?" tanya jalak. "Tentu boleh," jawab Bara gagap. "Kenapa bicaramu seperti itu? Apa aku menakutimu?" tanya jalak heran. "Bukan begitu. Selama ini tidak ada jalak yang berani mendekat padaku. Hanya kamu saja yang berani," balas Bara lagi. "Hahaha, ada-ada saja. Padahal pada tubuh yang besar ini begitu banyak kutunya." Mereka pun berbincang-bincang. Semenjak pertemuan itu, Jalak dan Bara pun semakin dekat dari hari ke hari. Melihat kedekatan Bara dan Jalak membuat sapi-sapi yang lain heran, karena selama ini Bara adalah hewan yang paling kesepian dan tidak ada yang ingin berteman dengannya. Pada pagi itu, salah satu sapi datang mendekati Jalak yang sedang menunggu Bara, karena Bara belum keluar dari kandangnya. "Hei, Jalak!" teriak sapi itu memanggil Jalak. "Iya, kenapa?" balas Jalak. "Kau sedang apa di sini? Menunggu Bara ya?" tanya sapi itu. "Tentu saja, dia kan temanku." "Dasar Jalak aneh," ucap sapi. "Kenapa? Kau tidak suka aku berteman dengannya? Harusnya kalian yang aneh. Bara itu baik, tapi kalian malah membencinya," balas Jalak kesal. Setelah percakapan pendek itu, sapi itu melihat kedatangan Bara dari kejauhan untuk menghampiri Jalak. Lalu,
Sapi itu hanya diam dan pergi meninggalkan Jala sembari menatap sinis. Setelah itu, Bara datang dan bertanya pada Jala. "Kenapa dia di sini tadi?" tanya Bara pada Jala. "Oh, aku yang menghampirinya, lalu bertanya, 'Apakah dia melihatmu?' Itu saja." "Begitu rupanya. Aku pikir ia mengganggumu," balas Bara. "Oh iya, aku ingin mengajakmu ke pesta ulang tahun temanku di hutan besok. Mau ikut?" ajak Jala. "Wah, sepertinya menyenangkan. Aku tidak pernah diundang ke acara seperti itu sebelumnya." "Ya, ayo ikut denganku. Besok aku akan datang menjemputmu," kata Jala. "Baiklah, aku tunggu ya." Keesokan harinya, Bara segera bersiap karena siang ini akan menghadiri acara ulang tahun temannya Jala. Ia sangat senang sekali, karena itu kali pertamanya ia menghadiri acara ulang tahun bersama teman barunya. Setelah bersiap-siap, tak lama kemudian Jala datang menjemput Bara. Selama perjalanan menuju tempat pesta, mereka berdua bersenandung cukup keras, karena perjalanan lumayan jauh dan membosankan. Di pertengahan jalan, tiba-tiba ilalang di depan mereka bergoyang, makin lama makin kencang. Bara dan Jala menghentikan perjalanannya karena takut akan sesuatu yang ada di balik semak tersebut. Ada apa di sana?" bisik Jala gemetar. Bara memundurkan langkahnya sedikit demi sedikit. "Apa yang harus kita lakukan, Jala?" tanya Bara. "Bagaimana jika itu pemburu?" tanya Bara lagi. Tak lama setelah itu, muncullah seekor kelinci melompat dari semak itu mengejutkan Bara dan Jala yang ketakutan sedari tadi. Bara dan Jala pun berteriak histeris ketakutan. "Ah!" Mendengar teriakan tersebut, kelinci itu pun terkejut, sembari jatuh tersungkur karena tidak sempat menyeimbangkan badan ketika mendarat. "Aduh!" keluh kelinci saat badannya menghantam tanah. "Loh, kamu rupanya kelinci," ucap Jala pada kelinci. "Jala, kalian kenapa teriak-teriak sih? Bikin kaget saja," balas kelinci kesal. "Aku kira tadi itu pemburu, soalnya goyang-goyang gitu ilalangnya. Ternyata kamu. Memangnya kalian mau kemana? Kok tumben lewat sini?" tanya kelinci, bingung. "Kami mau ke pesta ulang tahun monyet," jawab Bara. "Wah, kebetulan sama. Aku ikut sama kalian ya." "Ya udah, ayo, samaan," serentak jawab Bara dan Jala. Akhirnya mereka bertiga pun sampai di tempat tujuan, di mana sudah ramai dengan hewan lainnya. "Hei, Jala, siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya," kura-kura bingung. "Oh iya, ini Bara sahabatku. Dia dari peternakan desa seberang," jawab Jala bangga. "Halo Bara, salam kenal ya," sapa kura-kura. "Ya, halo kura-kura, senang bisa kenalan denganmu." Mereka pun menikmati acara tersebut dengan riang gembira. Bara juga memiliki banyak kenalan sekarang. Semua hewan suka padanya. Tidak disangka pada pertemuan pertama, hewan-hewan dengan mudahnya menerima Bara ke lingkungannya. Sekarang teman Bara sangat banyak, tidak seperti dulu. Bara hanya menghabiskan waktunya sendirian terkurung dalam peternakan. Hari ini seperti biasanya Bara keluar dari kandang untuk berjemur dan memakan rumputan sambil menunggu Jala datang mengunjunginya. Tapi hari ini beda. Sudah 4 jaman Bara menunggu Jala datang hingga pagi berubah menjadi siang. Tetapi Jala tidak juga datang menemuinya. Bara heran, tidak biasanya. Bara pun pergi menuju rumah Jala untuk menanyakan apa yang terjadi.
Sesampai di rumah Jala, Bara berteriak memanggil Jala karena rumah Jala cukup tinggi. Jala, Jala, kamu ada di dalam nggak? Tak lama kemudian, Jala keluar dari rumahnya. Bara, maaf, karena hari ini aku tak mengunjungimu, ucap Jala. Kamu kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Jala khawatir. Sayapku terluka, aku kesulitan untuk terbang, balas Jala. Bagaimana bisa? Tanya Bara lagi. Pagi tadi aku terbang dan menabrak pohon, lalu aku terjatuh. Aku hilang kendali, kemudian sayapku menghantam ranting pohon mangga. Karena musibah itu, Bara akhirnya merawat Jala agar dapat kembali terbang. Bara mengantar Jala kemanapun Jala mau, karena sayap Jala tidak dapat digunakan sementara waktu. Setiap pagi, Bara datang menemui Jala untuk membantunya melakukan kegiatan sehari-hari. Melihat semua kebaikan Bara, sapi di peternakan pun akhirnya luluh dan mencoba untuk berteman dengan Bara. Mereka sadar bahwa Bara tidak seperti yang mereka pikirkan. Tidak seharusnya mereka membenci Bara yang sangat baik ini. Bara pun tidak lagi merasa kesepian setiap berada di peternakan. Saat sedang berjemur bersama, salah satu sapi bicara begini. Bara, kami minta maaf ya karena sudah membenci dan menjauhimu. Iya, gak apa-apa. Aku tidak pernah membenci kalian sekalipun. Bahkan aku menganggap kalian sebagai keluargaku, balas Bara. Kami sangat menyesal telah melakukan itu padamu, kata sapi itu. Iya, gak apa-apa. Sekarang kan kita sudah berteman, jawab Bara lagi. Berkat kesabarannya, selama ini akhirnya Bara tidak lagi merasa kesepian. Hidupnya berangsur-angsur membaik, bahkan ia sekarang memiliki sahabat yang sangat baik.